SOP pasti itu kayaknya nggak ada ya Pak? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak Berarti ada. kondisional untuk Ya, pemberian pupuk, pemberian fungisida maupun insek. Iya. Gitu ya? So, yang tepat itu harus spray menggunakan apa? Iya. Itu harus diindikasi dulu. Nggak asal kita beli semua produk spray, kan enggak. Beda periode, beda cerita, beda hasil pasti. Iya, betul. Makanya nggak bisa dipatenkan ya. Kita ya harus menggali terus, belajar terus. Ya bisa dikatakan semi persilangan lah. Cuman gentavinya itu sedikit. Kalau gentavinya terlalu banyak, otomatis ya buahnya melenyok, nggak masuk ori. Ini dari populasi 2000 pohon yang boleh cuma 2 dari dulu, nggak nambah. Saya spray seminggu 2 kali. Ada kalanya saya kocor fungisida insek untuk menjaga serangan akar dari hama dan penyakit, itu aja. Ya fungisida saya rolling, kadang petani pada umumnya itu di musim penghujan takut kasih nutrisi. Kalau saya penyepraian tetap tak kasih. Insek, fungi, nutrisi saya mix jadi satu, spraykan. Karena saya nggak mau tunas cabai saya macet. Jika kocor fungisida apakah bisa dimix dengan pupuk atau dengan insek? Bisa. Saya pengocoran itu kadang menggunakan dosis per 16 liter itu Mancozeb 3 sendok makan. Mentari pagi menyapa ladang, langkah kaki penuh harapan, tangan kotor, hati bersih, bertani untuk negeri tercinta. Tak kenal lelah, tak pernah menyerah, bersama alam kami melangkah. Kami petani muda, menjaga bumi, menanam mimpi di tanah sendiri. Dengan cangkul dan keringat di dada, kami bangun masa depan bangsa. Hujan turun, kami bersyukur, terik datang, kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk bolo-bolo tani Argomulyo. Untuk saat ini kita kunjungan ke lahan milik Pak Budi Sahabat Tani, yang katanya itu tanam Orka dan Sultan 7. Jadi kita nanti akan tanya-tanya kepada beliau terkait performa, perawatan, dan juga untuk proses pemanennya itu berapa hari sekali begitu. Karena kalau saya lihat sekilas untuk tipe buahnya masuk di ori. Oke, langsung saja kita temui beliau, itu berada di gubuk sana. Mari kita ke sana. Tak hanya panen yang kami cari, tapi hidup yang mandiri. Teknologi. Oke, untuk saat ini kita sudah bertemu dengan Pak Budi. Pak Budi, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jenengan gimana, baik? Alhamdulillah Pak. Sampai sini ini saya dikabarin jenengan katanya hari ini mau petik. Saya penasaran gimana untuk karakter buahnya dari cabai Orka dan juga Sultan 7, Pak. Oke, terima kasih untuk Mas Pringgo. Memang untuk pada hari ini, hari Selasa ya, proses jadwal pemetikan cabai Orka dan Sultan 07. Dan alhamdulillah barusan juga dihadiri oleh petugas BPP wilayah Kecamatan Tembara, dan juga ada petugas BPP dari perwakilan Kabupaten Temanggung juga hadir ke sini tadi menyurvei tanaman cabai saya dan karakter figur tanaman maupun serta bentuk fisik buah. Alhamdulillah ya disukai oleh pasar, intinya itu. Terus untuk figur tanaman ya masih mampu bertahan walaupun diguyur hujan yang dari siang sampai malam, alhamdulillah masih mampu dibanding dengan tanaman-tanaman varietas lain. Intinya itu, alhamdulillah masih mampu. Jadi ini untuk proses petiknya udah petik berapa kali, Pak? Ini saat ini pemetikan yang ke-6 kali. 6 kali. Karena ini saya memang biasanya mungkin di kisaran 4 hari atau 5 hari sekali petik. Cuman ini memang sengaja saya buat seminggu sekali pemetikannya. Saya tes untuk ketahanan cabenya ini kuat enggak. Memang saya sengaja saya buat semerah mungkin ya. Nah ini semerah mungkin.
Dan alhamdulillah cabai rawit orka ini walaupun sangat merah tapi masih kuat, masih keras. Ini sudah 1 minggu ini. 1 minggu masih Ya, keras. 1 minggu sekali. Ini untuk penjualan dari pemetikan pertama sampai ke 5 kali kemarin juga masuk tipe ori. Tipe ori. Iya. Berarti selisih dengan yang Tavi. Ya, kemarin laku 83 per kilo minggu kemarin. Lalu yang Tavi, yang Sultan 7 masuk Tavi dihargai 80, selisih 3.000 per kilo. Ya wes, alhamdulillah. Kalau untuk jadwal spraynya Pak? Jadwal spray biasanya ini kan memetikan besok saya spray. Besok berarti hari Rabu spray. Rabu nanti spray lagi itu berarti hari Sabtu. Karena untuk penyempraian saya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Ya supaya aman lah untuk jaga-jaga, karena ketar-ketir ya. Ya tiap hari Mas Pringgo juga paham lah, di wilayah Temanggung siang malam hujan terus. Jadi mau nggak mau ya interval penyempraian saya rapatkan jadi seminggu 2 kali. Tadinya penyempraian hanya seminggu sekali. Kalau yang untuk orka ini Pak, saya lihat itu dari Gemini virusnya sangat minim. Ya, tapi minim. Kalau lihat dari karakter daunnya itu kok kayak mirip semi. Semi itu maksudnya, ya. semi Tavi. Jadi memang di kemasan itu orka masih tertulis toleran. Ya. Tapi saya amati secara detail sudah ada bau-bau Tavinya. Ya bisa dikatakan semi, persilangan lah. Cuman gen Tavinya itu sedikit. Kalau gen Tavinya terlalu banyak otomatis ya buahnya melenyok, nggak masuk ori. Cuman untuk ketahanan bulinnya ya bagus. Ini dari populasi 2000 pohon yang boleh cuma 2 dari dulu, nggak nambah. Ya rekomendasi banget lah untuk jawaban para petani yang bingung mau nanam bibit apa yang buahnya tipe ori tapi yang sudah aman dari serangan Gemini virus. Ya udah, ini varietas orka ini buahnya. Mantap. Karena untuk selama ini kan biasanya kalau tanam yang toleran musuhnya itu di Gemini virus. Jadi ini sangat menarik sekali ketika ada bibit orka dari karakter pohonnya itu masuk semi Tavi, tapi buahnya masuk ori, begitu ya. Jadi memang orka itu ya bukan ori, bukan kaliber, cuman buahnya masuk tipe ori. Lalu untuk masalah tunas air dari bawah juga mirip sama tipe ori, roket kaliber juga. Ya intinya 70% itu gennya masuk yang toleran, 30% sudah cenderung ke Tavi. Jadi persilangan 70% banding 30% lah. Kalau untuk segi perawatan dari yang toleran itu biasanya kan perolingan inseknya itu sangat kenceng. Biasanya 2-3 hari sekali itu spray. Kalau ya untuk tipe orka ini apakah juga begitu untuk penyepraian inseknya? Enggak. Ini untuk perawatan tetap lebih mudah. Intinya kalau masalah insek hampir merawat seperti Tavi. Menggunakan insek-insek yang murah pun mampu, karena minim dari serangan bule itu minim ini. Saya pertama itu memang saya tembak pakai Oberon. Setelah Oberon masuk, daun jadi glossy, udah saya ganti lagi pakai Torso Abasel itu aja. Terus nanti 2 bulan lagi ada kalanya tembak Oberon lagi atau Gracia, boleh lah. Intinya untuk tembakan saja, untuk insek-insek yang kelas elit itu. Ya, berarti ini bisa meminimalisir terkait penggunaan insek gitu ya Pak. Untuk budget bisa kita tekan lah, irit. Lebih hemat lagi ya. Kemudian ini yang Sultan 7 Pak, kalau dari karakter pohonnya kayaknya sedikit berbeda ya. Ya, jadi untuk Sultan 7 itu lebih cenderung ke hampir menggantung buahnya itu. Ya jadi kalau untuk karakter buah hampir mirip dengan semi tegak merunduk ya. Cuman perantingannya itu terlalu kecil, jadi perantingannya mungler-mungler lah, jadi hampir menggantung gitu. Cuman memang saya akui ya untuk Sultan 7 diameter lebih besar sama panjangnya lebih panjang dibanding buah orka. Cuman ya itu masuknya Tavi, dihargai Tavi di pengepul, beda sama orka. Cuman ya selera lah petani mau milih yang
Sultan 7 ya silahkan, mau yang Orca silahkan. Yang penting dua produk tersebut itu adalah keluaran yang terbaru. Kalau Sultan 7 itu dari Wijitani, generasinya dari Kaliber, terus Diamond, Serasi, Roket, itu yang paling terbaru, merek Sultan 7. Lalu yang Orca ini ya memang ya bukan Orca, itu kan ori dan kaliber, ya bukan ori dan bukan kaliber, tapi ini memang Orca terobosan terbaru, bibit yang sudah minim serangan bule, sudah kuat, tapi buah masuk tipe ori. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk proses pemanenan itu biasanya untuk yang ori kan 6 hari sekali Ya. Kalau yang untuk tipe ini, tipe Sultan 7 apakah sama? Tetap sama? saya buat sama. Jadi untuk yang Sultan 7 itu tetap saya ikutkan bareng. Ini tetap 1 minggu sekali saya bareng Orca. Tapi alhamdulillah ya kuat. Cuman kan bentuk fisiknya wes terlalu besar-besar kan, jadi pengepul wes di klaim masuk tipe Tavi lah. Tipe Tavi ya. Tipe ya enggak apa-apa lah. Tavi ya masih laku per kilo 80.000, sedangkan yang Orca 83.000 masih masuk lah, ya. Aman. Kemudian untuk pupuk dasar yang digunakan itu apa? Saya pupuk dasar sudah saya publikasikan ya, banyak di platform-platform media sosial, menggunakan kohe yang langsung dari petani. Karungan saya kan beli karungan 10.000 per karung, cuman ya apa adanya, kohenya ya basah, terus ya apa adanya lah, tinggal saya masukkan ke bedengan, terus sama Ponska subsidi saya mix sama SP29 dari PT Dharma Ayu Tani itu. Ini populasi 2000 pohon, Ponskanya 50 kilo, SP29 50 kilo, kohenya kurang lebih 20 karung, itu aja. Itu udah termasuk yang Orca sama yang ya, dua-duanya. Karena ini kan untuk populasi Orca 1.500, lalu yang Sultan 7 hanya 500 pohon. Oh, lebih sedikit. Ya, memang saya uji coba sedikit lah, karena kemarin kan untuk yang tanaman dulu Rebon Tavi, jadi untuk yang Tavi udah nanam nggak penasaran. Cuman kalau yang Orca kan belum pernah nanam, saya penasaran hasilnya gimana gitu. Kemudian setelah pemberian pupuk dasar, untuk pupuk susulan itu biasanya di umur berapa? Sebenarnya kalau untuk pupuk susulan itu tidak bisa diklaim atau dipatok usia ya. Karena gini aja, kalau di musim penghujan saya pupuk susulan mundur karena cenderung tanaman terlalu subur, paling di kisaran 80 atau usia 90 HST. Tapi kalau di musim kemarau cenderung tanaman stunting atau sulit pertumbuhannya karena kurang nutrisi dan faktor kekeringan, itu pupuk susulan bisa maju di 50 HST atau 60 HST bisa. Kondisional aja lah, mengikuti cuaca sama kondisi tanaman itu aja. Kalau pupuk susulan ya yang saya pakai ya, kalau harga cabai bagus ya pakai Novatek atau Winner atau Grower. Tapi kalau harga murah ya Ponska subsidi mix sama SP29 itu. Berarti kalau yang saya tangkap selama ini, berarti untuk perawatan cabai itu SOP pasti itu kayaknya nggak ada ya Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak berarti ada. kondisional untuk pemberian pupuk, pemberian fungisida maupun insek. Ya. Gitu ya? Jadi kalau saya itu mau melakukan penyempraian besok, hari ini kan saya keliling sembari mengamati proses pemetikan itu, saya amati daun nih, monitoring kurang apa, terus besok yang tepat itu harus spray menggunakan apa, itu harus diindikasi dulu. Nggak asal kita beli semua produk spray, kan enggak. Karena untuk yang tahun kemarin pun ya beda lah, beda. Kita setiap periode penanaman itu beda periode, beda cerita, beda hasil pasti. Iya, betul. Makanya nggak bisa dipatenkan ya. Kita ya harus menggali terus, belajar terus. Ya, makanya yang saya sering sampaikan itu beda tanduran, beda rumatan, beda mongso, ya tetap beda perawatan itu. Pasti, gitu ya, Pak? Itu pasti ya. Ya bisa dikatakan untuk Mas Pringgo aja, katakanlah punya tanaman seusia tanaman ini, katakanlah
5 bulan usianya. Mesti performanya beda walaupun usianya sama-sama 5 bulan. Iya. Nah, Beda. itu baru beda lokasi, MDPL hampir sama. Apalagi di MDPL rendah sama MDPL tinggi, di pesisir sama pegunungan, performanya pasti jauh berbeda. Iya. Itu belum di perbedaan musim juga. Iya. Kemarau wis. Intinya wis nggak bisa dipatenkan, apalagi ya dicatat itu. Iya. Cuman untuk dasar-dasar bisalah kita untuk patokan bisa. Iya. Kemudian untuk kuantiti yang terakhir itu kan petik yang ke-6 kali untuk saat ini atau Ya, yang kemarin? Yang saat ini 6 kali. Saat ini ke-6 kali. Nah, Untuk yang terakhir dapat berapa kilo untuk? kemarin itu petikan yang ke-5 kali dapat 64,5 kilo. Ya 65 karena yang setengah kilo saya bagikan ke tetangga ya. Ya. Karena pas harga cabai mahal kan, tetangga juga yang nggak punya tanaman kan kasihan. Intinya saya dapat 65 kilo. Insya Allah untuk petikan yang ke-6 kali ini lebih lah, lebih. Ini baru berapa bedeng aja udah Ya. setengah karung lebih nih. Yes, alhamdulillah. Insya Allah bisa bodoh lah, bisa bodoh untuk ngisi toples. Walaupun harga sudah kepala 7 turun ya. Iya, turun Kisaran semua. 75, 70 berapa enggak apa-apa. Yes, masih lumayan. Masih masuk ya. Nah, Perawatannya sendiri gimana, Mas? ya kalau untuk perawatan ya seperti pada umumnya lah. Saya spray seminggu 2 kali. Ada kalanya saya kocor fungisida insek untuk menjaga serangan akar dari hama dan penyakit, itu aja. Ya fungisida saya rolling, kadang menggunakan mancozeb-mik Acrobat, kadang chlorothalonil metalaxyl, Previkur, itu aja. Ya wajar pada umumnya. Insek juga sama. Terus yang penting kalau saya itu memang orangnya beda. Kalau orang di musim petani pada umumnya itu di musim penghujan takut kasih nutrisi. Kalau saya penyepraian tetap tak kasih. Insek, fungi, nutrisi saya mix jadi satu, spraykan. Karena saya nggak mau tunas cabai saya macet. Iya, betul, Karena saya pengennya ya sembari tunas, sembari tumbuh bakalan bunga dan berbuah terus. Tapi aman dari serangan layu dan patek. Nah itu. Iya. Kuncinya di situ. Iya. Kemudian untuk kocornya itu kan biasanya kocor fungisida. Iya. Ketika kocor fungisida apakah bisa dimix dengan pupuk atau dengan insek? Bisa. Saya pengocoran itu kadang menggunakan dosis per 16 liter itu mancozeb 3 sendok makan ya. Ya. Terus saya mix sama insek, mau regen mau dengis boleh. Kisaran 10 mili. Lalu NPK-nya per 16 liter itu 1 gelas cup aqua boleh, mau 2 gelas cup aqua boleh. Terus saya tambahkan itu punya rendemen kohe itu. Dan itu saya mix jadi satu, saya kocorkan di setiap pangkal tanamannya. Ya kurang lebih 1 gelas dosisnya per lubangnya. Hanya itu saja. Kalau untuk kocornya itu berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Pengocoran 2 minggu sekali cukup lah. Cukup karena ini kan sudah masuk sudah masuk di fase pemupukan susulan yang kemarin. Ya. Jadi bisa dikatakan pengocoran itu hanya suplemen tambahan. Yang pokok itu fungi dan insek untuk menjaga atau menanggulangi serangan hama pengerap di dalam tanah saja. Fungi dan inseknya itu. Oke, Mas Budi, ini terima kasih sekali sudah diberikan waktunya, kesempatannya untuk saya belajar lebih banyak lagi terkait tentang proses penanaman cabai. Oke, siap. Ini sama-sama. mungkin cukup sekian dulu dari obrolan kali ini. Besok kita sambung lagi ketika ada kendala, Pak. Siap. Oke, sama-sama Mas Pringgo, terima kasih. Jadi ya maaf ini ya, di bulan puasa ini jadi nggak ada kopi sama opo ini, anggur-angguran. Ya oke, terima kasih ya Mas Pringgo ya. Kalau ada waktu Tegal main ke sini boleh. Siap. Oke, mungkin sekian dulu yang dapat kita share pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami pelajari warisan lama, kami hormati. Kami petani muda, jaga bumi, menanam mimpi di tanah sendiri. Dengan cangkul dan keringat
dada.